kita manasik terakhir, kita di Biro Ngawi, kita lakukan cek kesehatan gratis. Mulai tujuan kami adalah ketika screening awal, jadi kita lakukan tes gula darah, tensi gitu Pak, itu bagian dari pelayanan kami. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat-sahabat Catur Travel dimanapun Anda berada? Di sini saya Haikal dan pastinya bersama tamu yang luar biasa sekali di ruang podcast bahagia. Pastinya kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa dan beliau berada satu kota dengan artis nasional yaitu Denny Canan. Dan yang pastinya beliau adalah salah satu pesyiar Baitullah dan juga salah satu orang yang terus melakukan syiar kepada masyarakat di kota Ngawi. Yaitu beliau adalah Bapak Secha Wahyu Prasetya STMM. Assalamualaikum Pak Secha. Waalaikumsalam Pak Ikal. Ya, gimana kabarnya Pak Secha? Alhamdulillah Pak Ikal, sehat. Perjalanan dari Ngawi ke sini berapa jam Pak Secha? Lewat tol terus Pak Ikal, jadi ya 2 jam lah, dekat sekarang. Dekat ya. Alhamdulillah. Lancar gitu. Ya, insya Allah Pak Secha, di sini kita sama-sama sharing informasi Pak Secha ya, kepada masyarakat semuanya yang mungkin khususnya daerah Ngawi dan sekitarnya dan secara umum wilayah Jawa Timur dan Indonesia. Barangkali nih ingin tahu terkait dengan bagaimana sih kegiatan masyarakat di kota Ngawi. Ngawi ini kota atau bagaimana Pak? Kota dong. Kota ya? Ngawi ya? Walaupun kecil tapi iya, oke. tetap kota dong. Aku ingat salah satu lagunya Denny Canan tuh. Ya, gimana? Ning alun-alun Ngawi gitu. Rasa iki apa ya gitu. Tapi yang pasti kalau di Ngawi, iya, Pak Secha. Yang dijanji adalah janji ya, kartonyo ninggal janji gitu kan. Iya, kartonyo ninggal janji. Untuk ada lagu-lagunya Mas Denny ya. Mas Denny, betul sekali. Ya, Pak Secha, sebelumnya nih sebelum kita melanjut bincang-bincang santai di ruang podcast bahagia ini, mungkin silakan Pak Secha bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada masyarakat yang sedang menonton ruang podcast bahagia saat ini. Monggo Pak Secha. Baik, terima kasih Pak Ikal. Saya Secha Wahyu Prasetya dari Ngawi, salah satu agen resmi Catur Travel, yang mana saya bergabung di Catur itu sekitar sudah 2 tahunan. Dan alhamdulillah di Ngawi sendiri selama 2 tahun ini kami sudah memberangkatkan 2 grup Pak Ikal. Jadi 2 grup itu yang kita bikin, kita maintain di teman-teman di Ngawi untuk memberangkatkan 2 grup dari Ngawi. Terus setiap bulan juga insya Allah kita pasti memberangkatkan jamaah ya, walaupun tidak banyak tapi insya Allah kita akan reguler terus Pak Ikal. Mudah-mudahan Ngawi menjadi salah satu agen yang terus berkembang untuk Catur Travel dan mendapatkan apresiasi yang bagus dari masyarakat di Ngawi. Itu Pak Ikal. Alhamdulillah, siap Pak Secha. Baik, Pak Secha, tadi sudah perkenalan dan jenengan juga berdomisili di Ngawi Pak Secha ya. Bagaimana sih Pak Secha ceritanya jenengan nih awal mula bertemu atau mengenal Catur Travel? Dari mana kemudian tiba-tiba kok jatuh cinta dengan catur? Jadi kenapa saya catur? Saya pikir itu memang benar-benar jalur Allah semata. Jadi waktu itu saya berkenalan dengan namanya Bu Suci waktu saya melakukan ibadah haji tahun 2023. Nah, kebetulan beliau itu termasuk agen catur dari Malang kalau nggak salah. Bu Ratni Suciati. Iya, Bu Suci. Oke. Itu. Jadi
Nah, setelah sepulang dari haji gitu, terus kita sama istri kayak kepanggil bagaimana kita bisa bikin ikut biro itu yang bisa syiar Baitullah, terus membantu kita bekerja, tapi ada banyak pahala yang ada di situ yang ya biro umroh ini. Jadi kita putuskan untuk bergabung dengan biro umroh. Sempat kita beberapa biro kita jajaki gitu. Tapi qadarullah ketika saya main ke tempatnya Bu Suci waktu itu menawarkan dan mengasih profiling catur, akhirnya kita memantapkan untuk bergabung dengan catur. Salah satu pertimbangan kami di catur adalah catur memiliki banyak sekali paket pilihan yang menurut kami itu yang menjadi salah satu kelebihan dibandingkan biro-biro lain yang mungkin agak terbatas Pak Haikal untuk pemilihan paket-paketnya, mulai dari paket ekonomis, paket menengah, paket high, maskapai juga banyak pilihan, bisa Garuda, bisa Lion yang mungkin tidak bisa ditemukan di biro-biro lain. Selain itu, catur memiliki agen yang luas. Artinya, menurut pendapat saya, ketika biro itu memiliki agen luas, dia memiliki kepercayaan yang tinggi. Dan bismillah, kami bergabung dengan catur. Seperti itu kurang lebihnya Pak Haikal ceritanya. Berarti awal mulanya berkomunikasi dengan Bu Suci, kemudian setelah itu melihat dan sempat menjajaki beberapa biro-biro travel sampai akhirnya jenengan melabuhkan ya, melabuhkan pilihan ke Catur Travel. Pak Deca, ketika jenengan tadi di awal jenengan menyampaikan bahwasanya jenengan juga sudah memberangkatkan 2 grup nggih. Betul nggih. Bagaimana Pak Seca jenengan bisa mensyiarkan kepada masyarakat khususnya di daerah Ngawi dan sekitarnya ini sehingga mereka mau ikut umroh bersama jenengan, wabil khusus dengan Catur Travel. Nah, metode syiarnya seperti apa sih Pak Seca? Iya, terima kasih Pak Haikal. Jadi saya dengan tim itu merumuskan bahwasanya seperti apa sih kita harus syiar Baitullah. Kita mengamati Pak Haikal bahwasanya biro-biro umroh itu dia pasti rata-rata itu ada background yang mempunyai ketokohan yang sangat kuat, dia akan mudah bersiar karena dia sudah mungkin backgroundnya kiai atau gus dan sebagainya, dia akan mudah. Sementara saya yang mungkin tidak memiliki background itu, tapi saya dan tim tidak patah arang Pak Haikal bahwasanya kita mulai dari hal yang walaupun kita nggak punya background yang di daerah misalnya yang besar, tapi saya yakin ketika Allah berkehendak semua pasti bisa. Kita mulai dari sosmed, terutama yang masih bisa kita garap, yang kita bisa terus lakukan. Membranding diri kita sendiri. Dari membranding diri kita sendiri, dari situlah mungkin pertama sekali saya dapat jamaah itu memang dari teman saya, ibunya gitu. Terus ya dari teman ke teman dan sebagainya, terus jaringan menyebar gitu Pak. Terus sampai ketika kita berusaha pun akhirnya kita banyak menjalin kerjasama. Salah satu yang sudah kita jalin kerjasama adalah Muslimat NU Ngawi, yang saya nggak pernah berpikir sama sekali bahwasanya saya bisa menjalin ke organisasi yang begitu besar dan Muslimat itu paling solid sampai akar rumput. Saya nggak pernah berpikir karena saya nggak pernah aktivis NU, saya bukan anaknya kiai, saya bukan gus dan sebagainya. Tapi ya itu, ikhtiar, doa, ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan pernah putus asa, di situ pasti ada jalan. Masya Allah, berarti terus berusaha mencarikan peluang. Saya di situ jenengan tiba-tiba mendapatkan link-link yang mana itu menjadi pusat syiarnya jenengan di Ngawi, seperti itu ya Pak ya. Jadi saya bisa berkenalan, bisa menjalin silaturahmi dengan salah satu ibaratnya
organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga nggak pernah terbesit dalam pikiran saya. Saya hanya melakukan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa. Saya punya teman, saya punya ini, tapi dengan usaha itu kebesaran Allah menuntun kita, mempertemukan kita dengan orang-orang yang besar dan sebagainya seperti itu. Luar biasa Pak Seca. Tadi Pak Seca menyampaikan bahwasanya sempat memberangkatkan grup, kemudian berrelasi dengan muslimat yang ada di Ngawi. Kemarin setelah keberangkatan jamaahnya jenengan yang 2 grup itu Pak Seca ya. Ya. Ada nggak sih Pak Seca kisah-kisah mungkin cerita ya, yang mana ini menggugah hati jenengan sampai akhirnya jenengan, oh berarti saya ini untuk syiar di Baitullah ini bener nih, melihat jamaah saya mungkin yang awalnya oh ini orangnya nggak mampu tapi tiba-tiba kok bisa umroh, atau mungkin punya cerita-cerita lain yang sekiranya bisa di-sharing nih kepada masyarakat. Oh iya. Kemarin grup terakhir saya itu banyak sekali hikmah yang saya dapat. Mulai dari tukang sayur yang dia ibaratnya menyisihkan sebagian. Dia dari tukang sayur. Banyak jamaah saya yang tidak bisa pakai HP. Karena memang dia sudah sepuh dari desa yang tidak, malah sempet dia itu saking dari kampungnya gitu ya, dia sudah pegang uang real, kan kita tuker gitu ya Tat ya. Yeah. Setelah saking bingungnya di sana karena dari kampung dia nggak bisa menggunakan uang real, dia tuker lagi ke rupiah karena dia pusing katanya kalau mau belanja, dan ternyata di sana kan bisa ini ya, belanja pakai rupiah. Betul. Ya. Jadi banyak beragam, mulai dari yang sepuh, yang muda, tadi yang dari kalangan petani, pegawai. Itu kemarin adalah umroh yang sangat berkesan bagi saya. Tapi ada satu yang waktu itu kita kan juga ini ya Tat, awal saya buka paket grup itu Tat, itu banyak sekali, kita kan menjalin pembiayaan ya. Jadi banyak sekali yang dia berpondong-pondong. Ini adalah mungkin pelajaran buat kita semua aja, bahwasanya Allah itu mengundang. Tinggal bagaimana kita, ketika kita, hati kita disentuh aja keinginan kita untuk umroh, itu berarti sudah suatu keundangan. Bukan berarti kita harus punya uang dulu, tapi kadang-kadang di situ kita dipatahkan. Aduh, aku nggak punya uang, tabunganku nggak cukup, terus seperti apa. Itu kemarin saya yakin dipatahkan. Karena saya gini cerita, sebagian besar jamaah saya itu dia mau berangkat pakai pembiayaan. Akhirnya saya koordinasi dan semuanya, di akhir mereka bisa melunasi tanpa pembiayaan. Luar biasa. Artinya hati mereka mungkin saking tekadnya gitu loh. Dia rela, ya sudah saya nggak punya uang waktu itu. Mungkin akhirnya dia memutuskan pakai pembiayaan kan. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika dia menyambut undangan Allah cukupkan untuk dia, sehingga dia tidak perlu pakai pembiayaan. Saya sampai nggak enak sama mitra pembiayaan kita, karena beberapa kali survei ternyata dia di akhir dia minta cash saja. Jadi 70% yang, jadi dari 100% yang rencana pembiayaan, cuman 20% yang akhirnya pakai. Sisanya 80% akhirnya cash kata. Jadi saya berpikiran bahwasanya ketika orang berniat di hatinya itu suatu undangan, bagaimana kita menyambut dengan ikhtiar kita. Mencari biro itu termasuk ikhtiar. Dan berikut itu juga yang saya alami sendiri Tat. Saya sama istri waktu itu modal nekat lah. Ketika saya berangkat haji khusus gitu kan, ya tentunya tidak sedikit. Tapi apakah uang saya sudah saya siapkan segitu? Tidak. Saya tidak pernah menyiapkan itu. Ketika saya ingin, saya hubungi biro, saya bilang,
saya harus berapa? Oh sekian. Alhamdulillah ketika itu ada. Sisanya nanti alhamdulillah ada juga. Dan akhirnya berangkat. Artinya yaitu niat dari dalam hati, undangan disertai niat kita bahwasanya benar, insya Allah mudahkan jalan itu. Dan itu tidak saya alami sendiri, dan itu yang menjadi hikmah kemarin yang benar-benar waktu grup yang terakhir kemarin gitu. Jadi salah satu mungkin motivasi bagi teman-teman jika memang sudah ada hati bergetar hatinya untuk berangkat umroh, sambut itu, karena tidak semua orang punya rasa itu. Dia punya mobil berderet-deret, ketika Allah tidak menyentuh hatinya untuk umroh, dia nggak akan tersentuh hatinya untuk umroh. Tapi tukang jualan sayur yang setiap hari berjualan sayur yang merumpulkan receh, tapi Allah sentuh hatinya untuk berumroh, dia berangkat untuk umroh. Gitu. Masya Allah. Berarti Pak Seca, berarti Allah itu tidak memanggil yang mampu, Betul. tapi memampukan yang terpanggil, begitu Pak Seca ya. Betul. Jadi hikmahnya luar biasa sekali Pak Seca, dan ini sangat inspiratif sekali buat masyarakat yang mungkin saat ini sedang menonton Ruang Podcast Bahagia episode kali ini. Pak Seca, tadi jenengan bercerita bahwasanya ada tukang sayur di situ, ada mungkin petani dan lain sebagainya, berbagai kalangan yang berangkat umroh bersama Pak Seca. Yang awalnya ini bagus sekali tadi Pak Seca, yang mana awalnya mereka 100% pengen melakukan dengan pembiayaan. Betul. Ya, karena mereka tidak expect ya, tidak punya uang waktu itu. Jadi dia nggak ada angan-angan, maksudnya tidak terkumpul uang kan, gitu. Makanya dia karena saking pengennya ada solusi itu, dia ambil. Iya kan? Kita lakukan survei, proof kan. Tapi di tengah-tengah jalan, misalnya mau berangkat kemarin gitu, tiba-tiba saya di-call, Pak, saya nggak jadi pembiayaan, alhamdulillah sudah dapat uang. Entah itu uangnya, tabungannya ternyata ada, terus dia dapat gimana. Itu memang kenyataan, true story gitu loh. Dan dari seperti itu saya akhirnya berpikir, ya Allah, berarti memang ketika Allah sudah berkehendak, logika manusia tidak akan pernah nyampe. Karena tidak semua harus bisa dipikirkan logika. Kita hanya merencanakan, tapi eksekusi Allah mudahkan. Dari yang tidak ada, kalau Allah pun jadi ada, kita mau bisa apa? Betul. Ya, jadi luar biasa sekali Pak Seca, bahwasanya ya ini bagi seluruh masyarakat yang mungkin saat ini sedang menonton ya. Jadi pastikan, niatkan hati Anda ketika jenengan semua sudah memiliki getaran-getaran untuk berangkat umroh maupun haji, segera lakukan komunikasi dengan agen-agen resmi kita. Kalau jenengan berada di daerah Ngawi dan sekitarnya, bisa langsung menghubungi Pak Seca Wahyu Prasetya. Pak Seca, dalam jenengan memberangkatkan waktu itu keberangkatan 2 grup ya Pak Seca ya, pastinya ada beberapa persiapan yang mungkin dibutuhkan para jamaah saat ingin berangkat umroh. Karena pastinya jamaah ini kan gak semua fit 100% ya Pak Seca ya. Pasti ada yang tua, ada yang mungkin dia membawa penyakit bawaan dan lain sebagainya. Apa yang Pak Seca himbau kepada mereka, kepada calon jamaah yang sekiranya mungkin ingin mempersiapkan perjalanan ibadah umrohnya bersama Catur Travel? Silakan Pak. Perjalanan umroh itu yang jelas adalah fisik ya Pak Haikal. Jadi fisik memang harus dipersiapkan gitu, terutama bagi yang sepuh-sepuh seperti itu, obat-obatan pasti gitu. Jadi obat-obatan, karena kemarin jamaah saya kebanyakan memang sudah sepuh-sepuh, makanya saya harus siapkan waktu itu. Kita di Ngawi Pak Haikal, jadi sebelum keberangkatan kita lakukan ini Pak, tes kesehatan Pak. Jadi waktu kita manasik terakhir, kita di Biro Ngawi kita lakukan cek kesehatan gratis. Mulai tujuan kami adalah
ketika screening awal, jadi kita lakukan tes gula darah, tensi gitu Pak, itu bagian dari pelayanan kami, bahwasanya untuk benar-benar mempersiapkan diri jamaah gitu. Jadi ketika mungkin yang punya ternyata gula darahnya tinggi, jadi bisa di-maintain dari rumah, konsultasi dokter, kita siapkan seperti itu. Karena kemarin waktu itu sebagian besar memang sudah sepuh-sepuh, jadi terus ketika memang tensinya naik gitu, jadi bisa berkonsultasi. Jadi harapan kami kita bisa prepare kesehatan dari lebih awal gitu. Terus yang pasti itu makan, harus jaga makan minum itu memang karena memang perbedaan kondisi dan sebagainya. Kadang-kadang ada beberapa menu yang memang tidak disukai dan sebagainya, tapi insya Allah menurut sepengalaman saya, Catur Travel memiliki catering yang luar biasa. Jadi terus terang saya sebelumnya berapa kali umroh dengan travel lain, tapi menurut saya catering Catur Travel adalah Indonesia banget. Dan yang dulu prediksi saya ketika awal saya, ini makanan pasti akan menjadi kendala yang sulit bagi jamaah-jamaah itu, karena selera dan sebagainya. Ternyata ketika Catur Travel semua puas, Tat. Saya review makanannya enak. Gitu. Jadi sepengalaman saya, cateringnya yang Catur Travel yang tunjuk itu di hotel dan sebagainya itu adalah yang paling enak karena paling Indonesia banget gitu kan. Jadi terutama itu. Jadi makan itu harus benar-benar dijaga di sana, makan dan minum, karena fondasinya di situ. Selain persiapan fisik di Indonesia, kita cek kondisi bahan kita untuk fit, kesiapan olahraga, terus tinggal nanti maintain di sana tentang makan gitu. Karena pengalaman sebelumnya kadang ada beberapa yang makannya susah dan sebagainya. Tapi kemarin saya dengan Catur, alhamdulillah para jamaah puas dengan cateringnya dan lahap semua, Tat. Jadi Catur memang the best lah untuk urusan catering dan handling di sana. Masya Allah. Ya, Pak Seca, tadi Pak Seca menyampaikan bahwasanya kegiatan saat di sana juga semua alhamdulillah tercover dengan baik dengan Catur Travel. Mungkin Pak Seca bisa menyampaikan kepada masyarakat saat ini ya, yang sedang mencari biro travel untuk perjalanan umroh, dan mungkin bisa disampaikan juga bagaimana sih dengan kendala saat ini, bahwasanya sekarang ini kan kemarin tuh sempat ada kenaikan aftur ya, Pak Seca ya. Mungkin bisa sambil dihimbau Pak Seca kepada masyarakat, kalau misalnya mau mendaftar atau mau menghubungi pendaftaran melalui Pak Seca, monggo bisa disampaikan. Baik, untuk kami Agen Catur Travel di Ngawi itu beralamatkan di Jalan Sutoyo. Jadi di Jalan Sutoyo itu dekat Dokter Harun ya. Jadi bagi warga-warga Ngawi yang mau mendaftar atau berkonsultasi tentang umroh dan haji bisa ke kantor kami. Di sana ada tim kami yang di sana untuk menjelaskan tentang program-program kita, program-program Catur tentang umroh dan haji. Memang sekarang ini ekonomi memang begitu fluktuatif, begitu dinamis, terutama di bisnis-bisnis travel. Yang pasti banyak yang menawarkan murah dan sebagainya, punya ini dan sebagainya. Tapi yang pasti kalau mau track record, Catur Travel insya Allah mempunyai track record yang sudah teruji. Jadi jangan tergiur dengan harga murah, tapi pelayanan itu tidak sesuai yang dijanjikan dan sebagainya, itu sangat berisiko di sana. Kita sering dapat cerita karena harga murah, tapi di sana ditelantarkan. Insya Allah Catur Travel mempunyai track record di sana dan mempunyai tim khusus di sana. Dan saya sempat berbincang-bincang di sana dengan tim-timnya Catur. Ternyata tim-tim Catur di sana itu memang benar-benar
dijaga. Jadi benar-benar disolidkan Pak Haikal, saya cerita di sana, difasilitasi, baik tempat tinggalnya dan sebagainya yang di sana, sehingga mereka benar-benar solid di sana karena mereka tidak memikirkan yang lain, hanya khusus memikirkan jamaah. Karena yang lain-lain tentang rumah dan sebagainya sudah dipikirkan satu sama sehingga mereka melakukan pelayanan dengan optimal. Itu yang sepanjang saya tahu ketika saya mendampingi jamaah di sana dan ngobrol-ngobrol dengan tim catur yang ada di sana. Jadi insya Allah Catur Travel mempunyai track record yang bagus, mempunyai sistem jaringan dan konektivitas dengan vendor-vendor yang lain di sana itu juga bagus, sehingga insya Allah Catur Travel adalah salah satu biro yang terbaik. Dan pesan saya, jangan tergiur dengan harga murah, tapi pastikan track record tersebut. Kita masih ingat Pak yang sekarang banyak yang begitu ini, tapi terus gitu kan. Jadi jangan tergiur dengan harga murah dan jangan tergiur dengan iming-iming yang lain. Pastikan track record untuk biro umroh yang Anda pilih. Insya Allah dengan niat yang hati kita yang bersih, dengan niat hati kita yang tulus untuk beribadah ke tanah suci, Allah pasti mudahkan, Allah pasti mampukan. Gitu Pak Haikal. Luar biasa. Dan yang pastinya tadi sangat-sangat ditekankan ya Pak Seca ya, jangan hanya mengejar murahnya saja. Betul Pak Haikal. Apalagi di momen-momen saat ini Pak Seca. Seperti ini. Ya itu kadang-kadang karena memang ya itu biro kadang-kadang juga kita nggak tahu. Kadang-kadang hanya biro yang hanya mengedepankan yang penting dapat jamaah. Tapi saya yakin catur bukan seperti itu. Catur adalah bagaimana menservis jamaah. Filosofinya mungkin seperti itu. Paling nggak samalah kita dengan satu tim catur ya begitu kan Pak. Betul, gitu. betul. Jadi kita hanya benar-benar bagaimana menservis jamaah, bukan hanya semata-mata bagaimana kita mendapatkan jamaah. Gitu. Siap Pak Seca. Pak Seca, tadi Pak Seca sudah menyampaikan kepada masyarakat yang ingin mendaftar lewat jenengan ya. Mungkin bisa dilengkapi Pak Seca ya. Bisa datang ke alamat, kemudian nomor teleponnya nomor berapa, monggo bisa disampaikan Pak Seca. Oh ya, jadi kita itu beralamatkan di Jalan Sutoyo Ngawi, lebih tepatnya di sebelah Dr. Harun. Terus untuk nomor telepon bisa menghubungi saya di 0822 4039 6778, itu nomor saya. Atau bisa di sosmed kita juga, di TikTok itu juga ada official Catur Seca Ngawi, dan di IG kita juga ada di situ. Jadi monggo kalau mau konsultasi, mau tanya-tanya tentang umroh bisa langsung datang atau menghubungi nomor tersebut. Gitu. Oke. Ya. Jadi sahabat-sahabat catur semuanya yang mungkin kalian berada di daerah Ngawi dan sekitarnya, tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Seca Wahyu Prasetya, silakan bisa langsung hubungi kontak yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, dan juga bisa langsung datang ke kantornya ataupun melalui sosmednya beliau langsung, yaitu official Catur Seca Ngawi ya. Seca Ngawi ya. Betul. Dan pastinya ada di TikTok dan juga Instagram ya buat sahabat-sahabat catur ya. Dan sekali lagi Pak Seca, kami ucapkan terima kasih banyak sudah datang ke acara Ruang Podcast Bahagia kali ini. Dan yang terakhir Pak Seca, ya saya ingin bertanya kepada jenengan, kira-kira musim selanjutnya jenengan akan membawa berapa jamaah Pak Seca? Musim selanjutnya saya optimis saya bisa bikin paket grup lagi. Ya. Mudah-mudahan kalau kemarin setiap satu musim kalau nggak salah satu grup saya ya. Tapi insya Allah musim depan insya Allah minimal 2 grup lah. Ini. Mudah-mudahan. Amin ya. Jadi buat sahabat-sahabat catur yang khususnya daerah Ngawi dan sekitarnya, ayo segera langsung hubungi Pak Seca Wahyu Prasetya, atau langsung hubungi kontak tadi, atau langsung hubungi sosial medianya beliau. Dan pastinya insya Allah secara pelayanan dan servis
Catur is the best gitu Pak Seca ya. Siap, insyaallah. Baik, sahabat-sahabat Catur Travel dimanapun Anda berada, terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Catur yang sudah menonton kali ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Seca yang sudah berkenan jauh-jauh datang dari Kota Ngawi. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan salah satu syiar ya Pak ya, Ya. salah satu POV atau view buat sahabat-sahabat Catur semua yang ingin berangkat umroh khususnya bersama Catur Travel. Baik, di sini saya Haikal bersama Pak Seca Wahyu Prasetya izin undur diri. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Catur Travel. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur Travel, umroh keluarga bahagia. Haji bersama yang tercinta dengan Catur pasti berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whispering